Pada pendahuluan, setelah kita melengkapi citasinya, kita perbanyak citasinya, ini bisa digunakan di dalam format penulisan jurnal maupun format penulisan skripsi pada umumnya. Kalau jurnal berarti kan dia sifatnya padat gini ya, jadi semuanya dijadiin satu padat. Tapi kalau teman-teman buat skripsi, ini di dalam pendahuluan itu masuk di dalamnya satu latar belakang. Jadi ini latar belakang kita sudah kasih, sekaligus dua tinjauan pustaka atau literatur review. Kita masukin sekalian di sini tentang wakaf tunai sudah ada, wakaf produktif ada yang meneliti, sukuk ada, wakaf infrastruktur ada. Ini sudah saya lengkapi lagi. Kemudian urgensi. Kalau tadi pertama latar belakang, kedua tinjauan pustaka, yang ketiga adalah urgensi, pentingnya apa gitu loh, kenapa penelitian ini dilakukan, seberapa penting. Nah itu teman-teman jelaskan pentingnya untuk apa. Ini saya sudah lengkapi juga. Misalkan di contoh penelitian saya yang lain ya, saya kasih urgensi pentingnya nih, ini riset Muhammadiyah ini. Sebentar, pentingnya kenapa dilakukan, biasanya masuk ke tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau tujuan umum di penelitian ini saya katakan temuan-temuan penelitian bibliometrik dapat menjadi acuan dan tempat untuk memulai oleh para peneliti, ini salah ketik ya harusnya, untuk mempelajari topik tertentu. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh para peneliti namun juga para praktisi, pemangku kebijakan, masyarakat umum secara tidak langsung. Secara khusus, penelitian ini memberikan proyeksi, usulan, dan lain-lain sampai bawah ini, nanti teman-teman bisa baca. Itu sebenarnya masuknya ke tujuan nih, tujuan. Nah, itu juga masuk, jadi latar belakang, kemudian juga tinjauan pustaka, tujuan atau urgensi, bisa dipisah, bisa digabung. Ini sudah masuk urgensi atau belum? Ini tujuan kalau yang model kayak gini. Urgensi itu saya taruh di ini pentingnya, sangat penting, berarti kan urgensi, sangat penting melakukan analisis kritis terhadap semua penelitian yang telah ada untuk membuka jalan bagi penelitian selanjutnya, sekaligus memberikan proyeksi sebagai usulan bagi Muhammadiyah tentang bidang-bidang yang perlu mendapatkan porsi percepatan pengembangan lebih besar. Nah, prosedur evaluasi ini bergantung pada ketersediaan data dari kegiatan penelitian ilmiah serta keakuratan data. Indikator bibliometrik merupakan salah satu cara. Nah, ini mulai masuk kenapa penelitian ini penting. Kok di tempatnya teman-teman juga dikasih dong, kenapa kok penelitian tentang misalkan keuangan sosial Islam atau social network analysis misalkan, atau pengembangan UMKM misalkan, kenapa kok penting? Nah, jelaskan itu. Rakitung paragraf ya, walaupun hanya satu paragraf dijelaskan pentingnya. Kemudian yang tidak kalah penting juga tujuan. Harus dikasih tujuan penelitian ini apa. Tujuan penelitian ini, kalau ini kayak saya tentang bibliometrik, berarti mengetahui arah riset perkembangan keuangan sosial Islam pada publikasi terindeks, salah tulisnya terindeks, database Scopus ya, pada tahun sekian sampai sekian. Jadi itu yang ada di dalam pendahuluan, baik formatnya jurnal maupun format skripsi. Pertama, harus ada latar belakang. Kedua, ada tinjauan pustaka atau tinjauan literatur, penelitian terdahulu maksudnya. Kemudian yang ketiga, harus ada kenapa penelitian ini penting. Yang keempat, tujuan penelitian ini apa gitu. Insya Allah itu sudah mencukupi. Semoga bisa membantu teman-teman.